Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasto, guru sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Trisi, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini saya akan memecahkan permasalahan pembelajaran yang ketika melakukan praktek pembelajaran kemudian menjadi permasalahan siswa di kelas. Yang pertama adalah ada siswa yang menanyakan mengapa hasil perundingan Renville menjadi penyebab terjadinya pemindahan ibu kota. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa salah satu isi dari perundingan Renville adalah ibu kota harus dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta, yaitu pada tahun 1946. Proses pemindahan ini juga menjadi penyebab adanya seorang tokoh yang bernama Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo yang kemudian dengan pasukannya, yaitu pasukan Hizbullah dan Sabilillah, merasa kecewa dengan kepemimpinan Soekarno yang dengan rela memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa kemudian Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo akhirnya mendirikan Negara Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian juga ada yang menanyakan siapa sebenarnya tokoh Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo. Perlu saudara ketahui bahwa Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo ini adalah dulunya murid Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Beliau satu angkatan dengan Soekarno. Tetapi kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda tentang berbangsa dan bernegara. Soekarno lebih cenderung kepada nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, sedangkan Kartosoewirjo lebih menekankan kepada bagaimana menjalankan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lahirnya DITI di Jawa Barat yang dilahirkan oleh Kartosoewirjo sebagai amirnya, ini adalah satu proses panjang sejarah yang tadi saya katakan bahwa Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo dulunya adalah sahabat Insinyur Soekarno. Tetapi di akhir hayatnya kemudian mereka berdua menjadi bermusuhan, bahkan kemudian Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo dihukum mati oleh pasukan yang dikomandani Presiden Soekarno. Kemudian ada lagi yang menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan strategi pagar betis. Strategi pagar betis adalah suatu strategi yang diterapkan oleh tentara Indonesia dalam upaya menangkap Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo yang pada waktu itu sembunyi di perbukitan atau di Gunung Geber yang ada di Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, akhirnya kemudian Kartosoewirjo dengan menerapkan strategi pagar betis itu berhasil ditangkap. Apa sih pagar betis itu? Yang dimaksud dengan pagar betis adalah wilayah kekuasaan Gunung Geber tadi kemudian dikelilingi oleh pasukan tentara Indonesia dalam upaya mempersempit kaburnya atau keluarnya Kartosoewirjo dan para pengikutnya dari perbukitan Gunung Geber. Yang terakhir ada yang menanyakan masih relevan tidak di Indonesia jika kemudian dijadikan negara Islam? Selaku pengajar sejarah, saya jelaskan dan saya tekankan bahwa yang cocok di negara Indonesia sampai saat ini dan sampai ke depannya adalah dengan menerapkan landasan ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi-ideologi Islam atau ideologi-ideologi lain silakan digunakan untuk berorganisasi. Tetapi ketika bicara berbangsa dan bernegara, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 adalah harga mati. Terima kasih. Permasalahan dari pembelajaran saya sudah saya bahas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.